Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 APDTO I1 dengan saya Muhammad Afrizal Kusuma dengan NIM 87221003 dan teman saya Sugeng Haryanto dengan NIM 187221005. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang presentasi APDTO untuk proyek UTS mata kuliah analisis visualisasi data teori. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah paper introduction, yaitu paper kami memiliki judul yaitu Gender and Cultural Diversity in Workspace, a Significant Data Analysis yang diauthorized by Russ Rocknack, Ulrich Caswell, dan Virpal Kaur yang dipublikasikan pada tahun 2003 dengan dalam Global Conference on Information Technologies and Communication atau GCITC. Oke, mungkin langsung saja karena sebelumnya kita telah menjelaskan tentang paper overview-nya pada project pertama sebelum UTS. Mungkin untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang paper overview dengan cepat saja. Oke, yang bagian pertama adalah introduction berupa latar belakang dari paper ini yang terdiri dari tiga bagian yaitu Importance of Data Visualization, kemudian ada Diversity in Workplace a Case Study, dan Structure of the Paper yang menjelaskan tentang struktur dari paper ini. Kemudian adalah Research question atau berdasarkan latar belakang yang telah diproporkan pada bagian introduction, kami mendapatkan 4 pertanyaan penelitian yang diidentifikasi dan akan dijawab pada bagian selanjutnya. Yang pertama adalah berapa persentase diversity atau keberagaman yang ada dalam organisasi ini, berapa persentase keseluruhan karyawan yang termasuk dalam kategori diverse. Kemudian yang kedua adalah apakah kelompok diverse terlalu banyak atau kurang terwakili dalam tingkat perputaran karyawan atau attrition. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian kinerja karyawan diverse dan bagaimana perbandingannya dengan penilaian kinerja rata-rata keseluruhan pegawai. Kemudian yang terakhir adalah seberapa besar tingkat kepuasan karyawan atau diverse dan bagaimana perbandingannya dengan tingkat kepuasan keseluruhan pegawai. Kemudian ada pada section 2 adalah literature review atau kajian pustaka yang menjelaskan tentang importance of Tableau. Kemudian yang ketiga adalah data analysis, di mana pada bagian ini kita akan menjelaskan tentang dataset yang akan kita pakai pada makalah ini. Yaitu dataset yang kita pakai adalah dataset dengan nama HR Data yang merupakan dataset yang disediakan untuk kompetensi analis data pada bagian dari Real World Fact Data atau RWFD yang disediakan oleh Mark Bourbon di data.world.com. Data ini dibuat pada Februari 23 untuk kampanye Black History Month dan berisi 2423 observasi dengan 21 kolom dalam format Microsoft Excel atau XLSX. Di mana detailnya adalah informasi ini mencakup ID karyawan, gender, departemen, status pernikahan, umur, kebahagiaan, performa pegawai, dan lain-lain. Dengan batasan bahwa dataset ini mungkin tidak representatif secara keseluruhan dan memiliki beberapa potensi adanya faktor data yang hilang. Kemudian kita menunjukkan tentang result pertama yang sesuai dengan progres, yang sesuai dengan jurnal yang kami ajukan, di mana yang pertama adalah visualisasi pada model donut chart atau menjelaskan tentang diverse faktor persentek yang terdiri dari 3 buah visualisasi dalam bentuk donut chart yang menjelaskan diverse atau keberagaman dengan angka 60,53%. Kemudian ada persentase dari POC atau percent of color atau orang yang memiliki keberagaman suku dengan persentase 21,92%. Dan kemudian adalah persentase pegawai dengan jenis kelamin perempuan atau female dengan persentase 49,42%. Selanjutnya, visualisasi kedua adalah attrition rate atau rata-rata perputaran pegawai yang kami visualisasikan menggunakan turnover bar chart, di mana yang sebelah kiri atau sebelah atas menjelaskan tentang turnover bar chart berdasarkan gender, kemudian yang sebelah kanan menjelaskan tentang turnover bar chart dengan patokan POC atau POC dan non POC. Untuk visualisasi ketiga adalah performance rating dengan menggunakan bar chart comparison yang menghitung skor kinerja dengan menggunakan sistem penilaian 4 poin. Di mana yang pada gambar pertama berdasarkan gender yaitu male dan female, kemudian yang kedua berdasarkan person of color yaitu POC vs non POC.
Kemudian yang keempat juga merupakan visualisasi dengan menggunakan bar chart comparison untuk menghitung satisfaction score atau kepuasan pegawai. Dengan aspek yang sama, yaitu pada gambar satu membandingkan antara male vs female, dan gambar dua membandingkan dengan POC vs non-POC. Kemudian visualisasi terakhir pada jurnal adalah visualisasi menggunakan bubble chart untuk mengetahui employee diversity count atau jumlah diversity dari setiap bagian kepegawaian. Di mana yang sebelah kiri adalah employee count by gender yang menjelaskan jumlah dari gender pe- setiap pegawainya pada berbagai level jabatan. Di mana yang warna hijau menjelaskan eh, pegawai dengan gender perempuan, sedangkan yang abu-abu adalah pegawai dengan gender laki-laki. Sedangkan pada sebelah kanan, employee count by person of color, di mana sebelah di mana warna abu-abu menjelaskan pegawai yang tidak memiliki POC atau non POC, sedangkan yang warna hijau menjelaskan tentang pegawai dengan aspek POC atau aspek keberagaman suku. Kemudian untuk selanjutnya adalah updated visualisasi yang akan ya yang menjelaskan tentang pembaruan yang kami lakukan untuk proyek UTS ini yang akan dijelaskan oleh teman saya Sugeng Haryanto. Monggo Oke, silakan. untuk selanjutnya yaitu update visualisasi atau pembaruan dari visualisasi dari dataset atau dari paper sebelumnya. Di sini kita langsung masukkan ke dashboard dan di sini kita mengganti warnanya karena dirasa oleh kita itu kurang menarik. Jadi di sini kita mengganti warnanya dan menambahkan line chart yang berupa tren rekrutmen karyawan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dengan sumbu X menunjukkan tahun dan sumbu Y menunjukkan jumlah karyawan yang direkrut. Oke, next. Dan selanjutnya di bawah dari visualisasi sebelumnya yaitu terdapat visualisasi position wise in gender and POC. Untuk di paper sendiri, visualisasi ini sudah ada, tetapi dalam bentuk bubble chart. Tetap, tetapi menurut kami itu tidak apa, kurang menarik atau kurang bisa menyampaikan informasi dengan mudah. Jadi orang-orang itu kalau melihat bubble chart tidak semudah mendapatkan informasi dibandingkan dengan bar chart. Jadi kita menggantinya menjadi bar chart dan di sini kita bagi menjadi dua yaitu berdasarkan gender dan POC non POC. Dan di tengah ini kita tambahkan posisi untuk setiap diagramnya. Next. Untuk selanjutnya di dalam dashboard itu kita bagi menjadi tiga. Kan yang tadi itu dashboard pertama yaitu secara umum, gambaran secara umum dari data ini, dan yang kedua ini dashboard section yang kedua yang berfokus kepada gender. Visualisasinya sama dari paper, cuma di sini kita hanya mengganti warna biar lebih mudah ditangkap dan mengganti posisi-posisi dari angka gender gender wise satisfaction, gender wise performance itu kita ubah angkanya menjadi tengah agar mudah untuk diambil informasinya. Next. Untuk section yang ketiga yaitu person of color diversity atau people of color diversity ini kurang lebih sama dengan paper, tetapi di sini kita menambahkan satu bar chart yang bernama race wise employment employee count yang dimana untuk sumbu Y-nya kita menampilkan res dari setiap employee dan untuk sumbu X-nya kita menampilkan jumlah dari setiap res yang ada di dalam perusahaan. Dan di sini kita membuat beberapa warna untuk membedakan mana yang American, mana yang ASEAN, mana yang Black on African, dan yang lainnya. Untuk sisanya ini sama, cuma kita
seperti yang lain, kita ganti warna dan kita tata tulisannya. Mungkin Afrizal bisa menampilkan dashboard Tableau-nya. Nah, jadi dari visualisasi tadi kita jadikan satu dalam satu dashboard dan di mana itu kita bagi menjadi tiga section. Yang pertama ini gambaran secara umum dari data. Terus section yang kedua kita berfokus kepada gender dari data employee dalam perusahaan. Dan untuk section yang terakhir yaitu kita berfokus pada person of color atau ras dari employee itu sendiri. Kita di sini hanya mengganti warna dan tulisannya kita ganti menjadi lebih mudah untuk dipahami. Langsung saja Mas Afrizal ke kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dari paper atau penelitian tadi, yang pertama yaitu berdasarkan analisis data, organisasi ini menunjukkan tingkat keberagaman yang signifikan dari total karyawan, sekitar 30% termasuk dalam kategori beragam. Yang kedua, analisis menunjukkan bahwa kelompok beragam cenderung kurang terwakili dalam atrisi dibandingkan dengan kelompok non beragam. Yang ketiga, peringkat kinerja untuk karyawan beragam rata-rata berada pada level 4,2 dari 5, sementara peringkat kinerja keseluruhan adalah 4,0 dari 5. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan karyawan beragam tercatat pada 85% yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan keseluruhan di organisasi yang mencapai 80%. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.